Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Dan kita bisa lihat di gambar ini gambar makanan-makanan internasional, yang mana pasti tidak asing lagi buat kalian, karena makanan-makanan ini sering kita temui juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering dijual di sekitar kita. Nah, pada hari ini kita belajar tentang perencanaan usaha makanan internasional. Nah, dalam perencanaan usaha makanan internasional, hal pertama yang harus ada yaitu ide dan peluang usaha. Jadi sebelum kita membuka usaha, kita harus pikirkan usaha apa yang akan kita buat. Harus ada ide. Dan dari ide itu juga dilihat dari peluang yang ada. Karena ada peluang, maka kita tahu bahwa kita bisa buka usaha ini, buka usaha itu. Semua juga tergantung dari peluang. Dengan adanya peluang, maka pasti akan muncullah ide usaha apa yang akan dibuat. Dan dalam tahap ini, kita pasti akan tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Berdasarkan peluang yang ada, kita bisa tentukan jenis makanan internasional yang pas untuk dibuat, yang pas untuk diproduksi dan dijual di Indonesia atau di tempat ini, yaitu pizza, mungkin pizza dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mengolah makanan yang tepat. Mengolah dengan tepat, harus tahu mengolah makanan tersebut. Pengolahannya seperti apa, harus dipelajari. Bumbu apa saja yang dibutuhkan dalam mengolah makanan tersebut. Cari lokasi yang tepat. Kita harus lihat juga dengan peluang. Dari peluang itu kita bisa tentukan lokasi yang paling pas atau yang paling strategis itu di pinggir jalan, atau mungkin di dekat sekolah, atau juga di dekat kantor-kantor, dan lain sebagainya. Yang berikut, tentukan harga yang bersaing. Jadi di sini kita tidak boleh menjual dengan harga yang lebih mahal dari yang dijual di pasaran. Jadi kita harus bandingkan juga dengan harga jual dari makanan atau usaha yang akan kita buat itu apa. Kita harus bandingkan juga dengan harga-harga di sekitar kita. Kita harus bandingkan supaya kita bisa bersaing dengan tempat usaha lainnya, yang mana juga membuka usaha yang sama persis dengan usaha yang akan kita buka. Yang berikut, berikan pelayanan prima. Jadi pelayanan itu sangat penting. Kalau kita memberikan pelayanan yang baik, yang bagus, tentu saja orang akan senang dan suka untuk datang ke tempat usaha kita. Jadi pelayanan itu sangatlah penting. Karena dengan pelayanan yang baik bisa menarik minat konsumen, membuat konsumen itu betah dan selalu tertarik untuk selalu makan atau membeli makanan di tempat usaha kita. Yang berikut, konsisten dalam pelayanan. Kita harus konsisten. Misalkan usaha ini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Maka harus konsisten dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dan jika ada perubahan, kita harus bisa sampaikan jauh-jauh hari sehingga pelanggan kita tidak kecewa. Yang berikut, sumber daya yang dibutuhkan. Untuk sumber daya yang dibutuhkan ini, pada materi tentang pengolahan makanan khas daerah juga kita sudah lihat bersama-sama ada
sumber daya yang dibutuhkan. Di sini akan dibahas juga tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan kewirausahaan atau faktor-faktor yang berkaitan dengan adanya usaha. Yang pertama, faktor produksi alam. Itu berkaitan dengan segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan produksi. Jadi faktor produksi alam itu berarti segala sesuatu yang sudah ada di alam, yang sudah tersedia di alam. Misalkan air, ada tanah, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di mana air itu sebagai bahan baku. Tanah itu dapat dijadikan sebagai lokasi usaha. Kalau tumbuhan dan hewan itu merupakan faktor produksi utama, yang mana faktor yang mana dibutuhkan dalam mengolah makanan, dalam membuat makanan internasional. Yang berikut, faktor produksi tenaga kerja. Ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki manusia yang dapat digunakan dalam proses produksi. Jadi tenaga kerja, kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh manusia. Jadi tenaga kerja yang kita pekerjakan itu harus mempunyai keahlian supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar. Yang berikut, faktor produksi modal. Di mana tiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi. Jadi kita harus punya modal, harus ada alat-alat yang mana kita bisa gunakan dalam proses produksi. Di mana alat-alat atau benda-benda itu bisa digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan. Yang berikut, faktor produksi kewirausahaan. Itu faktor yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Di mana seorang wirausahaan itu harus memiliki keahlian memimpin, keahlian teknologi, keahlian organisasi. Jadi seorang pemimpin atau seorang wirausahawan itu juga harus punya pengalaman yang banyak dan juga harus bisa memimpin. Yang berikut tentang perencanaan pemasaran. Jadi untuk pemasaran makanan daerah maupun makanan internasional itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yang mana kita bisa jual dengan secara manual atau juga melalui media sosial. Dan kita juga harus membuat iklan-iklan yang menarik supaya konsumen, orang-orang di sekitar kita itu tertarik untuk membeli dan mengonsumsi makanan atau minuman yang kita jual. Dan dalam perencanaan pemasaran ada dua hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, lokasi usaha dan juga harga jual. Dimana untuk lokasi usaha kita harus lihat, jenis makanan ini lebih cocok dekat sekolah. Jenis makanan ini lebih cocok di kantoran, di dekat kantoran. Jadi lokasi itu juga menentukan jenis usaha apa yang akan kita buka. Misalkan kalau kita mau buka usaha seperti bakso, itu kan bisa di lokasi usaha itu bisa dekat sekolah dan juga bisa dekat kantoran. Tapi kalau seperti makanan-makanan ringan biasa itu berarti lebih cocok di dekat sekolah.
Sedangkan untuk makanan-makanan berat, sedangkan untuk usaha yang dekat perkantoran itu alangkah baiknya menjual makanan-makanan dengan harga yang lebih mahal dengan jenis makanan yang agak berbeda, misalnya ayam geprek, pizza, sate, dan lain sebagainya. Maka jadi lokasi usaha itu juga dapat mempengaruhi jenis makanan apa yang dapat kita produksi dan kita pasarkan. Dan harga jual juga dipengaruhi oleh lokasi usaha. Jadi kalau kita buka usaha dekat sekolah, kalau dekat sekolah maka lebih cocok nih ya jual kue-kue atau juga jual seperti salome, bakso, dan kalau dekat kantoran lebih cocok makanan-makanan berat seperti itu. Oke anak-anak, jadi materi hari ini tentang perencanaan usaha makanan internasional sudah selesai. Jadi silakan masukkan materi dalam catatan, silakan nonton materi ini. Jika mengalami kesulitan silakan bertanya. Dan selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan materi yang berkaitan dengan teknik pengolahan makanan internasional. Selamat siang dan semangat selalu. Tuhan memberkati.